Nah, baik, sekarang ya kita lanjutkan bahasan kita tadi tentang integrasi numerik pakai apa? Metode trapezium. Tapi tadi teknisnya kan, rumus sudah kita turunkan. Rumusnya juga kita pakai, ya tabel ya. Nah sekarang kita tengok integrasi numerik dari pengintegralan data numerik gitu bilang ya. Kita bilang data numerik. Tentu data yang masuk karena kita kalkulus masih satu variabel x y ya. Benar nih. Benar, suaranya tolong biar gak masuk sini ya. Suaranya ya. Siap ya. Thank you. Pengintegralan data numerik dengan metode trapezium dan metode simson aja langsung ya. Nanti sekilasnya nanti ada nih ya. Oke. Nih. Dan interpretasi hasil pengintegralan ya. Interpretasi hasil pengintegralan itu maksudnya angka yang dihasilkan itu menyatakan apa ya. Ini nilai hasil integral menyatakan fakta apa ya. Nah, untuk keperluan ini Bapak ambil dari buku kalkulus early transcendental ya, karangan sama Jim Stewart ya, edisi ke-8 ya. Data-data ini yang akan kita tampilkan di sini semuanya dari satu sumber yaitu Calculus Early Transcendental edisi 8 Jim Stewart. Kita lihat. Nah, apa ini? Estimate the area under the gap in the figure by using A trapezoidal rule berarti trapezium, B midpoint nggak usah, udah kalkulus satu, C Simpson rule, H with and six hook interval. Jadi masing-masing soal ini dengan ambil n-nya berapa? 6. Sekarang kalau n-nya 6, intervalnya dari berapa ke berapa? X-nya. Kalau kita buat integral, oke, kita asumsikan ya, dengar ya. Ini kurva ini fx ya. Terus kita asumsikan itu fx ya. 6 berarti integral dari apa? AB, AB-nya kita ganti aja. A-nya berapa? 0. B-nya dari mana? Ini kan domainnya. Kan dari sini sampai sini data yang ada. Nah itu dia, ya kan? Sekarang kalau kita pakai aturan atau metode trapezium, n-nya berapa? 6. Berarti lebar 0 ke 6, kadang nih. Berarti delta x-nya berapa? 6 kurang 0 per 6, 1. Berarti dari pertama 0 ke 1. Jadi kalau kita gambarin trapeziumnya ya ini di ini atas ya, ya kan? Yang kedua ini dia, ketiga ini dia. Nah, pertanyaannya kan kurva fx ini kan tidak ada persamaannya, betul? Kan persamaannya apa kan nggak ada. Jadi nggak bisa pakai integral ini langsung. Itulah gunanya kita menggunakan metode numerik. Nah gini dia. Nah, jadi ini trapezium satu, T2, T3, T4, T5, T6. Dah, ayo kita buat tabelnya semua. Kalau kalian buat di sini X,
Sini Y. Coba XY ya. Kita hapus lagi nih ya. Ini hapus saja. Kita tahu tadi ya. Nih, biar bersih aja. Nih. Ah, berapa? Kalau ini kan X-nya 0 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Coba kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Dua. Kan ini kan. Kalau satu, satu. Jadi dari ketinggian ini saja. Tiga, ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sini lima ya. Ini lima kan? Lima. Kemas di empat. Empat ya. Terus di lima berapa? Tiga. Terus terakhir. Ah, bagus datanya nih Kak. Nggak berselisih kita. Selisih mata waktu dia. Karena dia pas di pojok-pojok kotak. Dia penuh. Baik. Berapa ya awal? Dua. Y-nya. Y akhir. Empat. Y sisa. Nah. Aman kan? Tambahin semua. Tolong. Bantu. Ini Y sisa. No, no, no. Ini nih. Ah, tulis Y sisa sama dengan satu tambah tiga tambah lima tambah empat tambah tiga berapa? 16. 16 ya. Ini 16. Berarti integral dari AB fx dx adalah delta x per 2. Kan rumusnya tadi ya. Dikali Y awal, Papa kita sematkan lagi. 2Y sisa, Y akhir. Supaya video ini nggak terpotong ya. Jadi setengah. 2, 2 kali 16 tambah 4. Berapa tuh? 1. 32 ditambah 6. Bagi 2 ada kan? 19. Pertanyaan Bapak, 19 itu artinya apa? Apa arti 19? Ini kan juga interpretasinya. Karena fungsi ini hanya dibilang area under the graph, sedangkan fx itu y itu entah apa. Nggak ada kan? Menyatakan unit apa, apakah meter per kuadrat, meter per detik, kecepatan, apakah gaya, apakah daya. X juga nggak ada. Jadi kalau X-nya satu itu apa 1 jam, atau 1 meter, kan nggak tahu. Jika tidak ada, berarti tafsiran kita geometri aja, panjang. Berarti dipanjang ya. Kan mau meter kayak, ini kan panjang nih, meter misalnya. Y karena nggak ada, berarti apa? Meter juga. Sekarang kalau meter kali meter apa? Nah, meter kuadrat. Berarti luas. Secara geometri karena tidak ada pernyataan X itu apa, Y itu apa. Balik aja kita ke fakta geometri. Ya, clear ya? Ya, kita lihat lagi more example. A radar gun was used to record the speed of a runner during the first 5 seconds of a race. Suitable. Dia minta Simpson. Kita tadi kan belum cerita Simpson. Kita pakai trapezium ya. Trapezium dulu. Sekarang lihat. Ini tabelnya dari 0 sampai berapa? Baik. 0 sampai intervalnya berapa? Lompat-lompatnya. Nah, berarti kalian kan delta X atau delta T ini? Ya, jangan X, karena kan ini waktu. Delta T berapa? 0, apa satunya? Detik. Kan second. Y-nya jadi apa? Y-nya diganti oleh P. Iya kan? Satuannya meter per second. Berarti kecepatan ya? Nah, ya. Mari kita integral ini. Integral dari apa di sini? Fx dx atau apa?
fx ya. Tapi karena kita fungsinya fx itu adalah velocity, berarti sini itu dong. pt itu. Kalau bentuk umumnya fx dx, karena kasus kita di sini p, berarti pt di sini bawahnya apa? 0,5. 0,5 detik. Mari kita hitung. Delta apa? Delta T. Jadi ubah ya. Di sini jangan diingat lagi tetapi P aja. Jadi 2P sisa plus P akhir. Dah, coba hitung. 0,5 per 2 kali 0 tambah 2 kali. Nah ini cari ya. Sisa akhirnya 10,81. Berapa itu? Ini berapa ini? Kalian jumlahkanlah ini. Ini semua yang highlight ini adalah Y berapa? Y sisa. Berapa itu? Tolong bantu. Teman kamu bilang 83, koma, ya itu lagi. Berapa, 44, ya. Pertanyaannya, apa arti angka ini? Gampang lah. Apa artinya? Meter. Kan gini aja kan. Caranya gini, integral P T dt. Cara ngitungnya gini aja. PT ini apa satunya? DT ini kan time jadi second. Jangan kau bilang ini meter. Ini jarak tempuh kan. Karena pertanyaannya apa? The distance the runner cover. Jadi ini apa? Jarak yang ditempuh oleh pelari dalam perlombaan itu selama berapa? 5 detik pertama. Jadi ini jarak tempuh, iya kan? Pada 5 detik pertama. Jadi kalimat lengkapnya itu jangan jarak tempuh aja. Jarak tempuh 4,48 meter. Soalnya dalam satuan meter ya. Tetapi itu catatannya kan dalam 5 detik pertama. Ya kan? Dari data eksperimen ini seperti itu. Jadi interpretasinya gampang ya. Tinggal apa? Fx itu unitnya apa satuannya? Kemudian dx-nya satuannya apa? Mana yang bisa dicoret? Ya, jadinya apa? Jelas ya? Baik, ada lagi contoh lain. Ini apa? Sumbu y-nya. Acceleration. Berarti percepatan. Kalau percepatan, satunya sini apa? Kaki per feet ya. Feet per detik kuadrat. Kalau ini apa? Detik kan? Berarti kan kalau dikalikan, ceritanya kan banyak itu luas. Ini kan kayak panjang kali lebar. Jadi ini S dikali feet per second quarter. Integral begitu. Feet per second quarter dikali second. Jadi feet per second itu satuannya itu feet kaki per second sama saja dengan meter per second. Cuma ini satuan kaki. Berarti ini apa? Kecepatan. Bapak nggak usah ulangi lagi ya. Karena ini kalian tinggal mencari angka-angkanya yang dari mana nih? Diminta berapa detik? 6 detik. Oke, 6 detik. Kalian mau pakai interval berapa? Kalau mau intervalnya tiap 1 detik, berarti di sini. Nah, di sini kita agak berselisih. Berapa ya tingginya ini ya? Karena dia ada yang tidak pas sekali di kota, ya kan? Ya 12, berapa koma. Ya, relatif. Tapi prinsipalnya seperti itu. Prinsip menjawabnya, ini di dalam sini ya.
Berarti ini kecepatan ya. Nah, jadi ini kalian tabelkan. Buat tabel XY-nya atau tabel A dan tabelnya apa? Bukan XY ya, tapi apa? T dan AT, ya kan? Terus lagi, mana lagi? Water leak from a tank. Apa artinya leak? Merembes, bocor. Air merembes, bocor dari suatu kontainer air at a rate. Apa rate? Kecepatan. Laju. R liter per hour. Jadi berapa liter air yang keluar selama 1 jam. Berarti di sini, ini apa? R ini unitnya apa? Liter per jam. Di sini detik. Nggak masalah sih. Tinggal kalian ganti aja detik itu jadi jam. Atau jamnya jadi detik. Artinya kalau liter per detik diganti, nggak masalah. Dikali sini detik. Berarti apa kesimpulan akhirnya? Berarti apa? Volume air yang habis merembes keluar dalam waktu 6 jam pertama. Berarti kayak tadi, berapa tinggi sini, berapa tinggi sini, mana yang awal, akhir, sisa. Ya kan? Simple aja. Lagi. Yo. Nah ini data dari buku James Stewart. Apa ini? The power consumption. Konsumsi power itu apa ya? Energi, tenaga, daya. Listrik kan berapa listrik rumah kita daya 2.200 kah, 1.300 atau berapa? Daya listrik. Ini tabel yang menyatakan daya listrik, konsumsi daya listrik dalam satuan megawatt. Ini kalau di buku ini di kota San Diego. Anggap di mana di Medan atau di mana ya. Itu tempat saja tapi idenya sama. Ya, daya listrik yang dikonsumsi dari jam berapa? Midnight 12 malam sampai jam 6 pagi. Berapa jam? 6 jam. Intervalnya berapa jam? 30 menit. Oke, kalau kita katakan jam 0,5, berarti 0,5 ya. Jadi kita jangan tengok ininya, berarti ini 0,5 aja. Jam 6 itu, berarti kalau sini 0, 0,5, sampai sini 6. Kan datanya ini time-nya. Nah, terus di sini dayanya. Berarti dia jam 0 berapa dayanya? 1.814 megawatt. Yang pakai satu kota mungkin. Kan gitu. Kan ada catatan, catatan PLN setiap jam, ya kan? Di mana itu bagian suplai daya, gitu kan? Kan dia punya mesin untuk catat berapa daya yang dipakai. Tentunya kalau dia malam jam 2 jam 3 malam kan nggak banyak ya. Kalau kita tidak anggap industri, maksudnya rumah tangga saja, nggak masuk industri misalnya ya. Nah inilah dia konsumsinya. Bisa nggak kalian buat grafiknya? Bisa. Kalau kalian buat grafiknya, gimana? T dari sini mulai 00 ya. Berapa di sini? 1.800. 30 menit lagi gimana? Turun lagi. Turun sedikit kan? Turun lagi. Turun lagi. Turun terus ya. Ayo turun nih. Turun terus. Ada naik nggak? Turun lagi. Ini turun. Nah ini naik lagi. Agak naik. Terus nanti di sini agak naik. Kan itu kan? Nah, gini lah datanya. Integralin. Kalau kalian integralkan pakai aturan trapezium bond, nih, berarti integral itu kan artinya kan luas. Nggak tahu lah ini berapa luasnya, isi aja. Gampang kan, nah? Kayak itu. Tapi, ini tadi satunya apa? Megawatt. Ini jam. Berarti integral kita apa? Ini aja ya. Integral dari, ya kita mau interpretasi nih. Kita mau artikan integralnya. Bapak, kalau saya hitungkan lagi nih, kalian hitung sini aja. Integral dari apa sini? P, P-nya fungsi apa?
Kan fungsi waktu. Berarti delta T per 2 dikali P awal, 2P sisa, plus P akhir. Oke. Jadi, yang namanya P di sini, mau dikali 2, mau ditambah, tetap saja ini satunya apa? Waktu jam dibagi 2, juga tetap jam. Berarti di megawatt kali apa? Megawatt jam itu apa? Apa? Sama dengan apa? Ada yang Bapak dengar tadi. Ya, itu sih ya. Berarti apa? Joule itu berarti energi. Energi apa? Yang dikonsumsi di kota itu dalam waktu 6 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 6. Jadi interpretasi integral itu, oh ini banyak energi yang dikonsumsi. Yang integral itu kan, kita pakai integral tuh. Tapi kita nggak analitik, pakai numerik. Oke, ini apa nih? Traffic internet provider dari midnight sampai jam 8 pagi. Datanya seperti ini, megabyte per second. Berarti kalau megabit per second, ya, berarti apa? Megabit per second atau per jam, berarti kalau itu apa yang dikonsumsi? Total amount of data transmitted. Jadi banyaknya data yang ditransmisikan dalam interval waktu tersebut. Oke, nah, ini apa nih? Hmm, nih, nih, ini FX siapa? Newton, ya kan? X is measure Fx dalam Newton, X-nya dalam meter. Ya, gunakan metode numerik untuk menghitung yang dilakukan oleh daya ini, ya kan? Oleh gaya ini, gaya Fx, untuk menggerakkan objek selama dalam jarak 18. Itu jadi apa tuh? Newton meter itu apa? Ada gaya, ada daya. Hmm? Apa Newton meter? Coba Wolfram apa masih jago kan? Kalau kita Wolfram apa kita berarti Newton meter. Berarti apa itu? Satu Newton berarti energi ya. Balik lagi ke kerja ini satu Newton meter sama dengan 1 joule dalam kilogramnya ini dalam pound, dalam BTU, British Thermal Units. Jadi, nah ini konversinya loh, 1 joule dan seterusnya. Nah, kemudian kuantitasnya artinya apa? Secara fisik, Newton meter, energi. Bisa juga energi kinetik, energi potensial, atau kerja, atau apapun. Oke, jangan jam, megawatt jam. Kecuali Wolfram Alpha-nya kamu setting dalam bahasa Indonesia. Ya, gigajoule kan? Kan job energi juga. Ya, oke deh. Banyak cara ya untuk memudahkan kita kan. Pakai ini. Oke. Berarti, any more questions sampai sini? Habis? Habis. Alhamdulillah. Cukup ya.
Oh ya, oh ya, oke. Kayaknya video ini Bapak cukupkan aja bagian ini. Tapi kita belum pulang ya. Absen, absen, Pak. Oke, bagian ini kita anggap selesai. Habis ini Bapak mau terangkan satu part lagi metode sensor. Lalu perhitungan error, galak. Karena gini, setiap metode numerik, baik Simpson and trapezium, hitungannya menghasilkan sekian banyak kekeliruan. Karena ada persegi panjang atau trapezium yang kekurangan hitung, ada yang kelebihan hitung. Jadi, errornya itu nanti akan semakin mengecil manakala kalian menggunakan partisi N yang lebih banyak. Makin banyak N-nya, sub intervalnya, maka dia akan lebih teliti. Itu satu. Tetapi besarnya error yang dihasilkan oleh kedua metode itu, kita lihat nanti ada di buku, ada rumusnya. Ntar lagi ya. Cukup kita bagian ini kita akan selesai. Terima kasih.